Kisah kurban Nabi Ibrahim menjadi awal mula ibadah kurban. Sebagai seorang Muslim, mengetahui dan menghayati cerita para nabi merupakan suatu keharusan karena banyak hikmah berharga. Semua itu bukanlah karangan fiksi, melainkan kisah nyata yang Allah abadikan dalam Al-Quran, termasuk perintah penyembelihan Nabi Ismail. Secara singkat, berikut cerita Nabi Ibrahim dan Ismail yang begitu sabar dan tabah dalam menjalankan perintah dari Allah yang Maha Esa. Menikah dengan Siti Hajar. Setelah diselamatkan oleh Allah dari peristiwa pembakaran yang dilakukan Raja Namrud, Nabi Ibrahim memilih untuk berhijrah. Setelah sekian lama, beliau bertemu dengan Siti Hajar kemudian memutuskan untuk menikah dengannya. Hasil dari pernikahan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar adalah seorang putra yang diberi nama Ismail. Putra beliau nantinya juga akan diangkat sebagai nabi oleh Allah. Nabi Ibrahim sangat menyayangi Ismail dan mendidik putranya tersebut dengan amat baik serta hati-hati. Mendapatkan mimpi dari Allah, kecintaan Nabi Ibrahim terhadap Ismail sangatlah besar. Ismail tumbuh dengan akhlak dan perilaku yang baik. Ia seorang Muslim yang taat dan anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Namun, ujian yang sangat berat bagi beliau tiba-tiba datang ketika Ismail masih berusia belia. Nabi Ibrahim mengalami mimpi yang mengejutkan, yakni menyembelih putra satu-satunya, Ismail. Mimpi mengorbankan Ismail datang terus-menerus hingga 3 kali. Nabi Ibrahim sangat bingung akan makna dan kebenaran dari mimpi tersebut. Beliau terus meminta petunjuk kepada Allah agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Pada hari ketiga, akhirnya Nabi Ibrahim menyadari bahwa mimpi tersebut benar dan datangnya dari Allah. Perintah kurban Nabi Ibrahim yang disampaikan oleh Allah melalui mimpi, dikisahkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 102. Pada saat itu, usia Ismail berkisar antara 7 hingga 13 tahun berdasarkan pendapat para ulama yang berbeda. Pernyataan Nabi Ismail, setelah 3 hari berturut-turut mendapat mimpi menyembelih Ismail dan meyakini hal tersebut, Nabi Ibrahim langsung memberi tahu putranya. Beliau menceritakan hal yang terjadi dalam mimpi, kemudian meminta pendapat Ismail dengan sejujurnya. Jika ketaatan Ismail sangat rendah, pasti perintah berkurban tersebut akan langsung ditolaknya karena merasa tidak masuk akal. Tapi, Nabi Ismail adalah seseorang yang memiliki keimanan yang sangat kokoh sehingga bersedia taat akan semua perintah dari Allah. Tanpa ragu sedikit pun, Nabi Ismail memohon kepada ayahnya untuk melakukan penyembelihan sesuai yang diperintahkan oleh Allah melalui mimpi. Nabi Ibrahim sangat bangga akan ketaatan Ismail, namun tetap merasa sedih sebagai seorang ayah yang sangat mencintai putranya. Sebagai seorang nabi, beliau sangat paham bahwa perintah Allah harus dilaksanakan. Beliau tidak boleh mengedepankan perasaan sebagai seorang ayah sehingga tidak melakukan apa yang jelas-jelas Allah sudah sampaikan melalui mimpi. Penyembelihan. Kesepakatan terjadi antara Nabi Ibrahim dan Ismail untuk melakukan penyembelihan sesuai yang Allah perintahkan. Beliau membawa putranya ke Mina untuk melaksanakan perintah kurban. Ketika sampai di lokasi, Nabi Ibrahim menyuruh putra kesayangannya untuk berbaring. Nabi Ibrahim sebenarnya sangat sedih. Ismail menyadari hal tersebut karena terlihat jelas dari raut muka beliau. Agar lebih memantapkan hati dan membuang kesedihan ayahnya, Nabi Ismail mengatakan kalimat-kalimat yang tegas. Ia meminta ayahnya untuk mengencangkan tali pengikat agar ketika disembelih, tubuhnya tidak banyak bergerak. Nabi Ismail juga meminta ayahnya untuk menggulung pakaian agar darahnya nanti tidak mengotori dan menggerakkan pisau dengan cepat agar tidak terasa begitu sakit. Nabi Ibrahim menyadari betapa ikhlas dan tabahnya seorang Ismail yang umurnya masih remaja pada saat itu. Dengan berlinang air mata, beliau memantapkan hati untuk menyembelih anak kesayangannya. Sebelum mengambil pisau, Nabi Ibrahim terlebih dahulu mencium Ismail dengan penuh rasa kasih sayang. Kemudian, beliau menempelkan pisau tajam di leher Ismail. Pada saat itu, Allah menunjukkan kebesarannya. Pisau yang tajam sama sekali tidak melukai leher Ismail. Padahal, pisau yang digunakan oleh Nabi Ibrahim sanggup membelah batu yang keras. Beliau terus mengulangi penyembelihan, namun tetap tidak ada bekas di leher Ismail. Lalu, Allah menurunkan firman-Nya yang termuat dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 104-108. Allah hanya bermaksud untuk menguji Nabi Ibrahim kemudian mengganti sembelihan dengan seekor kambing. Banyak ulama yang berpendapat bahwa kambing tersebut merupakan kurban yang dipersembahkan oleh Habil. Sembelihan dari Habil diangkat oleh Allah ke surga dan digembalakan di sana. Kemudian, diturunkan kembali untuk menggantikan Nabi Ismail. Hikmah dari peristiwa kurban Nabi Ibrahim.
Kisah penyembelihan Nabi Ismail mengandung makna yang sangat dalam. Wajar apabila cerita agung tersebut selalu disampaikan pada saat khotbah Idul Adha karena sangat patut diteladani oleh umat Islam. 1. Kecintaan kepada Allah harus melebihi ego duniawi. 2. Tingkat keikhlasan yang luar biasa. 3. Orang tua yang menjadi role model bagi anak. Kisah tersebut menjadi dasar disyariatkannya ibadah kurban berupa kambing, sapi, domba, unta atau kerbau setiap tanggal 10 Zulhijjah. Kurban juga sebagai tanda ketaatan kita kepada perintah Allah bahwa harta yang kita miliki itu datangnya dari Allah dan harus dikembalikan dalam bentuk ketaatan kepada Allah juga.